Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Wahyu Nugroho, NIM 22 10 20 10 kelas 41 Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS ketika perspektif kesehatan dan keselamatan kerja. Soal pertama, menanyakan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Pertama, penyesuaian posisi kerja. Pastikan meja kursi dan peralatan kerja seperti monitor dan keyboard dapat disesuaikan agar cocok dengan postur tubuh pekerja. Yang kedua, ada sirkulasi udara dan suhu. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik dan suhu yang aman di tempat kerja untuk kenyamanan pekerja dan untuk mengurangi risiko masalah kesehatan. Ketiga, ergonomi psikologis. Selain faktor fisik, pertimbangkan juga aspek ergonomi psikologis seperti kecepatan tugas, pengakuan atas hasil kerja, dan kontrol terhadap tugas yang diberikan. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang dapat menyebabkan cedera atau kesehatan pada pekerja. Yang pertama, peralatan yang tidak sesuai. Penggunaan peralatan yang tidak sesuai dengan ergonomi dapat menyebabkan cedera. Yang kedua, kontaminasi lingkungan kerja. Kontaminasi lingkungan kerja seperti paparan kimia berbahaya atau zat-zat berbahaya lainnya dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Yang ketiga, ergonomi psikologis yang buruk. Lingkungan kerja yang tidak mendukung ergonomi psikologis seperti beban kerja yang berlebihan, kurangnya kontrol terhadap tugas. Soal ketiga, jelaskan apa itu aporometri dan bagaimana cara kerjanya. Aporometri adalah teknik pengukuran yang digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi relatif objek-objek langit. Cara kerjanya pengamatan menggunakan teleskop untuk mengamati objek secara langsung. Pengukuran sumber menggunakan alat seperti mikrometer, akular, atau perangkat digital untuk mengukur sudut antara objek yang diukur dan bintang referensi. Analisis data yang dikumpulkan untuk menentukan posisi dan pergerakan objek secara lebih akurat. 3. Koreksi kesalahan. Mengoreksi data untuk berbagai kesalahan seperti operasi atmosfer, paralel, dan ketidakakuratan alat pengukur. Soal keempat, berikan contoh aplikasi aporometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Pertama, geodesi dan kartografi. Contohnya penggunaan GPS. Teknologi GPS mengukur posisi relatif berdasarkan satelit referensi. Kedua, robotika dan navigasi. Navigasi otomatis. Robot atau kendaraan otonom sering menggunakan sensor dan sistem referensi untuk menentukan posisi dan arah mereka relatif terhadap lingkungan sekitarnya. Soal kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aporometri? Kelebihannya akurasi tinggi. Aporometri memungkinkan pengukuran posisi relatif yang sangat akurat. Deteksi pergerakan kecil, mampu mendeteksi pergerakan kecil objek langit yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Peningkatan pengetahuan memberikan informasi penting tentang dinamika dan karakteristik objek langit yang kurang. Ketergantungan pada alat dan kondisi membutuhkan peralatan yang presisi dan mahal, serta kondisi pengamatan yang ideal. Kekurangannya memerlukan kalibrasi dan perawatan. Alat pengukur perlu dikalibrasi secara berkala dan dirawat dengan baik untuk memastikan keakuratan pengukuran. Yang kedua, waktu pengolahan yang lama. Proses pengumpulan dan analisa data dapat memakan waktu lama, terutama jika pengukuran melibatkan banyak titik referensi dan objek yang bergerak. Soal ke-6, jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. AMDAL merupakan singkatan dari analisis dampak lingkungan. AMDAL adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi dampak potensial dari suatu rencana atau proyek terhadap lingkungan sebelum keputusan tentang pelaksanaan proyek tersebut dibuat. Tujuannya ialah menjaga kualitas lingkungan,
perencanaan yang berkelanjutan, menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan, mengurangi risiko dan biaya, memenuhi peraturan dan standar. Sebutkan soal kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Yang pertama, penyusunan KA AMDAL. Kerangka acuan AMDAL merupakan tahap awal dalam penyusunan AMDAL yang mencakup penetapan ruang lingkup studi dan metodologi yang akan digunakan. Kedua, penyusunan rencana pengelolaan lingkungan, menyusun langkah-langkah pengelolaan untuk mengurangi atau mengendalikan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi oleh komisi penilai. Dokumen AMDAL yang telah disusun diserahkan kepada komisi penilai AMDAL untuk dievaluasi. Yang keempat, penerbitan izin lingkungan. Jika dokumen AMDAL disetujui oleh komisi penilai AMDAL, proyek dapat menerima izin lingkungan. Soal 8, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL? Yang pertama, aspek fisik lingkungan, aspek biologis, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, aspek kesehatan masyarakat, aspek infrastruktur dan pelayanan publik, aspek hukum dan regulasi, aspek teknis proyek, aspek risiko dan mitigasi, pemantauan dan evaluasi. Soal 9, sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Pertama, ada helm pelindung, melindungi kepala dari cedera akibat benturan, jatuhan benda keras, atau benturan dengan benda tajam. Yang kedua, pelindung mata dan wajah, melindungi mata dan wajah dari debu, partikel, percikan baik kimia, dan radiasi. Pelindung pernapasan, melindungi sistem pernapasan dari debu, gas beracun, asap, dan partikel berbahaya. Pengaman jatuh, mencegah dan mengurangi risiko jatuh dari ketinggian. Pelindung pendengaran, melindungi telinga dari kebisingan yang berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Sarung tangan pelindung, melindungi tangan dari luka, bahan kimia, panas, dan begitu. Soal 10, bagaimana cara mengukur kualitas standar APD? Yang pertama, mematuhi standar nasional dan internasional, pengujian laboratorium, sertifikasi dan labeling, pengujian lapangan, pemantauan dan penilaian berkala, dokumentasi dan laporan. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.